Eh, Kali ini saya muncul di kamera karena mungkin ada bahasan-bahasan yang sangat perlu untuk dibahas. Saya di sini ingin cerita tentang masalah dunia yang sedang viral, tapi viralnya hanya di beberapa bagian orang saja. Bagian orang? Iya. Bagian orang, maksudnya bagian orang-orang tertentu, maksudnya orang-orang tertentu itu hanya publisher, uploader, ya kita cerita di dunia CPA. Nah, kebetulan di samping saya ini ada seorang tokoh sekaligus motivator saya. Saya mengenal beliau sudah hampir 8 tahun yang lalu. Ya, bisa karena lah. Iyalah, pokoknya kurang lebih 8 tahun yang lalu karena waktu itu sangat cepat. Ya, saya lupa ya. Baru Intinya, kemarin. Baru kemarin. Dia ini sebagai inisiator orang pembawa, bisa dibilang membawa dunia CPA ke daerah yang ada di sini di Pamarican Di khususnya. 2011 itu warnet di Pamarican masih terhitung. Ya, 2011 itu. Warnet di Pamarican masih terhitung. Nah, ada anak-anak muda kan pada sering ke warnet. Nah, waktu itu saya udah masang spidi. Masang spidinya yang umum itu 245.000. Saya sampai 2,5 juta karena harus narik kabel itu panjang. Berapa meter? 1 kilo lebih kayaknya. 1 kilo lebih dari apa namanya box itu. Oh iya di Nah, 1 kilo lebih kayak gitu. Itu kemudian anak-anak pada belajar. Belajar apa? Belajar Facebook kan di Oh, sini. Daripada ngenet di sana kan mahal. 2013 baru 3 orang mau untuk ikut nyari duit di internet gitu. Nyari duit di internet itu maksudnya gimana? Ya kan bagi sebagian orang internet kan hanya sebagai alat hiburan, nonton video, chattingan sama temen kayak gitu. Waktu itu saya udah memposisikan internet sebagai sesuatu yang positif, bisa untuk berpenghasilan gitu. Orang tua saya juga bingung ya, orang tua saya bingung waktu itu, masa di depan komputer bisa dapat duit gitu. Itu saya 2011 mulainya udah di sini. Apa yang pertama kali dilakukan untuk menghasilkan uang? Waktu 2011 itu saya masih di apa ya namanya ya, pay to click PTC. PTC itu apa? Nah, PTC itu jadi ketika kita ngeklik iklan dibayar Rp2. Itu advertiser atau apa? Oh, jadi ada network. Umpamanya dulu yang saya ikuti itu ada 2. Yang pertama IDR Clickit, yang kedua dbclick.com itu idrclickit.com, dbclick.com. Itu saya ikut 2. Jadi setiap ini network ya namanya ya, network perusahaan. Ya. Nanti saya daftar ke situ, saya daftar mau ngeklikin iklan kamu. Nanti ada apa? Pengiklan ya, advertiser. Nah, ini yang iklan di situ. Pentingnya buat pengiklan itu apa? Websitenya jadi banyak pengunjung, nanti kan naik di Google. Oh. Gitu. Dulu masih supporting SEO-nya pakai seperti itu biar ngangkat di Google nomor 1. Iya paham. Iya, itu namanya pay to click. Sampai sekarang? Masih ada. Ada. Kalau saya enggak, sudah enggak. Pay to click. Kalau yang itu yang Indonesia tadi ya 2 ya. Kalau yang internasional itu ada Neobugs sampai ClickSense. Itu sampai sekarang masih ada perusahaannya. Tapi dulu saya ininya, sekarang sudah enggak. Maksudnya dulu waktu mengenalkan itu berapa orang yang mulai masuk? 2011 ya, 2000. Yang di sini aja ya, yang sebelumnya nggak usah ya. Nanti terlalu panjang nih, soalnya saya yang di sini aja. Jadi yang di sini awalnya saya nggarap pay to click itu, kemudian saya berpindah ke Amazon. Amazon itu toko terbesar di dunia. Iya. Waktu itu nggak tahu sekarang ya. Masih tetap besar. Amazon, terus ada saingannya eBay, saya nggak masuk. Amazon, AdSense, Google AdSense.
Google AdSense waktu itu kita nulis artikel, Ngeblog. blog biar naik di pagean Google, nanti banyak pengunjungnya. Itu saya udah garapan itu. Nah, sama buka sekolah, pelatihan bisnisinternet.com, gratis itu. Itu punya Mas Pocong, sebenarnya saya cuma nemenin lah, apa bahasanya, co-pilot. Jadi kenal yang namanya Mas Pocong itu udah lama atau? Lah ya makanya tadi, kalau ke belakang lagi panjang lagi nanti ceritanya. Jadi di-cut intinya. Intinya saya kenal itu guru saya, pelatihan bisnisinternet.com 2011 itu gratis lah, gratis. Pokoknya kalau orang searching di Google waktu itu, umpamanya kalau ke internet pengen belajar, ngetiknya apa di Google? Ngetik apa, Kim? Pelatihan bisnis internet. Ya pelatihan bisnis internet ya, itu nomor satu kita di Google. Apalagi kita coba Bram, kata kuncinya, keywordnya. Keywordnya kalau misalkan belajar internet. Pengen belajar kayak itu kamu apa? Ngetiknya. Pelatihan bisnis online. Bisa. Iya, belajar bisnis online namanya. Kita nomor satu. Oh iya. Jadi sampai yang daftar itu dalam 1 tahun itu 220.000 waktu itu. Lah kita nggak pakai video, belum pakai video. Kita pakainya Skype group. Jadi calling setiap jam 9 malam kita kumpul. Calling 6 orang, satu grup itu 6 orang. Diskusi lewat Skype. Diskusi lewat Skype. Diskusi lewat Skype. Ayo praktek. Ini teorinya, beli domain, namamu sendiri. Pramudia Anantatur, siapa namamu? Sama-sama Pramana Muda Karana. Yang bener ini sama namamu ya? Iya, nama saya Pramana. Pramana.com gitu ya. Pak, ini ahmadnurulhakim.com. Jadi masing-masing beli domain. Kalau udah Mas saya beli, nanti kita cek. Oh iya udah dibeli. Kita ngecek. Oh iya udah dibeli. Udah nggak not available itu kan kalau udah dibeli. Nah, terus nanti pelajaran selanjutnya beli hosting, laporan lagi. Beli hosting, nyambungin NS. Itu belajar waktu yang pelatihan bisnis internet seperti itu. Dari 220.000 yang daftar, yang bisa belajar sama kita karena belajarnya 3 bulan dan nggak bayar, gratis. Belajar Pocong kan nggak butuh duit ya. Iya. Mastah 1 Iya. miliar. Pocong nggak butuh duit, jadi butuhnya teman aja. Dia kan kesepian di kuburan sendirian, makanya dia keluar. Lu jadi teman, jadi nggak butuh duit sih ya. Lah, yang tergarap selama 1,5 tahun itu ada 240. Dari 220.000 yang daftar, karena kita kan nggak mau hanya asal belajar, Iya, semuanya. iya. Nah, gratis lagi yang akhirnya sampai hari ini yang jadi teman kita gitu ya. Walaupun pelatihan bisnis internet udah bubar, yang jadi teman kita terus itu ada berapa ya, 16 atau berapa. Jadi alumni itu sampai sekarang kota-kota. Masih sering komunikasi. Masih ya? sering komunikasi, sering ngopi juga. Nah, ini terkait saya kalau yang kayak gitu-gitu kan orang baru nih. Nah, waktu saya kenal internet itu kan bukan kenal internet, sebetulnya tahu nama internet sudah lama, tapi Saya di Malang itu ya. Jadi mahasiswa itu ya. Waktu saya terjun ke internet itu ada Om Pepi inbox saya, Si Bager suasana si Gula. Nah, si Gula itu inbox saya, kamu tuh ngapain di sana jauh-jauh, katanya dia gitu. Udah bisnis aja kayak saya nih, belajar jualan film. Iya. Itu CPA namanya. Oh iya. Cost per acquisition. Kalau yang tadi kan PTC, pay to click. Kalau ngeklik kita dapat bayaran. Ngeklik kita dapat bayaran. Ada PTU, pay to upload. Jadi kalau ngupload satu video dibayar, upload satu video dibayar. Secara garis besar CPA ini apa sih? Cost per acquisition itu begini. Kalau sederhana saya jelaskan di kampung waktu itu saya sampai bisa diterima sama mbak-mbak, sama anak-anak muda yang gaptek. Jadi saya gambarkan ada rental VCD di pasar. Biasanya ada rental VCD. Oke. Kalau kita bawa satu pelanggan di situ, Iya. maka kita dapat Komisi. Oke. Gitu. Jadi mereka kan terus di situ kayak gitu. Itu cost per acquisition. Jadi satu orang diakuisisi nih, jadi pelanggannya.
Itu CPA. Nanti beda lagi dengan CPS, cost per sales. Jadi Sales. cuma satu kali Jual. jualan aja. Kalau CPA itu berarti kan berlangganan. Oh, Gitu kayak langganan VCD itu umpamanya contohnya. Dulu kan ada VCD itu kan. Sekarang kan udah nggak ada ya, Mas. Nah, CPA ini kan terkenal yang cepat ya, penghasilannya itu sangat luar biasa gitu. Waktu dulu saya praktek, yang saya rasakan itu kurang lebih 2 tahunan lah. 2 tahun ngapain itu? Ya main-main CPA itu di Dapat di duit. ya, di Oh, iya, iya, di dapat duit sama duitnya. sama om gula. Iya, iya. Gula sama om gula. dapat uang, akhirnya ya saya cuman berjalan saja. Saya tidak terlalu waktu itu tidak mengingat apa ya namanya, apa sih ini. Yang jadi pertanyaan saya gini, Mas. Iya. Kan ini kan apa namanya, berbicara CPA kan pasti ada offer. Iya, Ya, offer tawaran. offer. Nah, yang Offer. dijualnya. Nah, itu kan toko kan ya. Iya. Di dalam toko itu kan tidak Ada hanya produknya. tidak hanya film. Ya Iya. kebetulan kita running waktu Iya. kita dulu. Iya. Ini runningnya itu di film. Iya. Nah, si film tersebut itu sebetulnya film apa? Kira-kira? Film apa gimana? Enggak, maksudnya filmnya itu kan yang sekarang Gini. Ya. CPA itu saya menjelaskan sederhana begini. Untuk yang film ya, untuk yang film. Jadi yang satu niche. ya, film Hollywood itu kan memproduksi film. Oke. Hollywood memproduksi film, banyak kan film. Kemudian itu kan didistribusikan. Film itu kan dijual, itu kan produk kan. Betul. Film dijual produk. Ketika awal itu jualnya jual kaset. Oke. Ya jual kaset pita itu loh. Iya. Makanya hanya orang-orang tertentu yang Oke. bisa lihat film itu. Maka film harganya mahal. Kemudian perjalanan selanjutnya orang-orang kaya ini berpikir ini bisa jadi bisnis deh kayaknya. Muncullah bioskop-bioskop. Oke. Jadi kaset dijual ke bioskop, di bioskop diputar Tayang. orang Bayar. tiket pada bayar tiket kan. Kalau di kampung ya layar tancap, bayar kan dulu berapa nggak tahu 25.000 per layar tancap gitu semalam gitu. Perjalanan selanjutnya ditemukan DVD, VCD gitu loh. Maka harus original gitu kan. Oke. Harus ori. Maka kalau yang bajakan mesti ditangkap polisi. Karena sudah membajak karya Iya, orang lain. karena nyuri lah, ya, nyuri Karya orang lain. Iya, dijual belikan. iya itu kan yang diperjualbelikan dapat duit. Maka ya itu dilindungi sama hukum begitu. Nah, pada perjalanan selanjutnya ada DVD dijual. Enggak semua orang bisa sanggup beli DVD nih, karena DVD harganya 1 juta. Waktu itu. DVD asli itu satu film 1 juta. Ya memang mereka jualan film nih. DVD 1 juta. Maka ada orang-orang kaya bikin rental DVD di setiap kota besar. Gitu. Itu perjalanan. Kemudian muncullah booming online, YouTube. Semua video dimasukkan ke YouTube. ke internet. Ya semua masuk ke internet. Dulu ya nggak ada, belum. Waktu angkatan saya belajar di internet masih jarang video. Iya. Soalnya baru berapa? 216 kbps gitu kan, nggak Kecil kapasitasnya. nggak masuk 512, 264 kbps masih 128 speed saya di sini. Iya. Sekarang udah 20 giga mas, udah malah 5G itu download film sedetik selesai. Kayak itu ya. Perjalanan selanjutnya karena ini online, maka pemasaran si Hollywood ini distribusinya lewat online juga. Oke. Lewat online. Nah nanti ada distributor resmi Hollywood, umpamanya perusahaan apalah gitu A gitu ya. Nanti perusahaan A ini distributor tunggal, nanti di bawahnya ada tim promosinya lagi. Kayak gitu, masuklah mau ad center masuk ke situ, Indo CPA masuk ke situ, atau Pushplay masuk ke situ, atau apa masuk ke situ. Banyak ini perusahaannya sudah banyak sekali di bawahnya. Tapi filmnya ada di situ. Ya ada, filmnya ada. Nah, perusahaan kalau di distributor tunggal ini filmnya pasti ada. Oh gitu. Nah, yang di bawahnya ini pemain-pemain apa ya bahasanya, kalau kontraktor besar, kemudian ada sub. Ya, subnya ini tinggal milihnya yang bener apa enggak. Gitu. Oh iya. Paham ya? Iya benar. Gitu. Itu pola distribusinya seperti itu. Iya. Kalau di sininya yang anak-anak perusahaan ini yang subnya subkontraktor lah ya, subdistributor itu ya penipu, berarti ya nggak ada filmnya. Oh. Gitu. Berarti gini,
Coba. Sebetulnya filmnya ada. 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 Ya pasti ada lah, film Hollywood kan jualan, ya pasti ada Oh, lah, iya. iya dong. Film kan dari Hollywood. Iya. Hollywood jualannya pasti ada filmnya, Mas. Lebih iya. Si Aisyah AA. Enggak, maksudnya gini Mas. Coba. Gini Mas, maksudnya gini loh. Kan yang Banyak ini Mas, banyak komplain di internet. Contoh kita ambil Megaflix aja ya waktu itu ya. Megaflix aja. Megaflix itu katakanlah dia beli hak penjualan kepada distributor tunggal ini, katakanlah 100 film ya. Iya. 100 film. Berarti yang diproduksi 100 film. Iya, yang ada di di Megaflix cuma 100 film ya. Nah, harusnya network yang di bawahnya lagi ya network yang di bawahnya mana Adcenter umpamanya, atau sekarang apa Aforce ya. Ya Aforce itu harusnya yang ini kan dia ngambil over Megaflix. Dia ambil over Megaflix, harusnya dia publikasikan memberikan pemahaman product knowledge kepada salesnya, kepada kita nih publisher. Ini cuma ada 100 film, jangan yang lain. Kalau yang lain saya banned gitu ya. Tapi kan nggak ada. Tidak ada Jadi pendidikan. kurang ada pemahaman seperti itu. Dari publishernya malas belajar, malas baca kan. Coba buka daftar YouTube aja, daftar Facebook. Ada Itu kan disclaimer-nya. ada aturannya, ini tosnya begini. Apakah kamu setuju? Coba baca dulu. Wow. Malas baca, ya main satu yes buku, aja. Main yes aja kita orang Indonesia kan. Gitu. Nah itu yang terjadi di lapangan seperti itu. Jadi overnya Megaflix yang dijual film Nyi Roro Kidul. Jadi sama dengan menjual kucing di dalam karung kalau gitu. Iya, makanya kan yang paling penting kan keilmuannya yang banyak. Berarti yang dari sananya bener dong? Benar. Yang dari sana. Yang lebih aneh lagi begini Mas, ini kan saya jualan nih kan, promosi kan, mempromosikan. Ada yang begini, ada yang jadi teman-teman itu kan ada yang namanya carding ya. Carding ya, intinya carding lah ya. Ada. Jadi ada satu kelompok teman-teman itu yang tidak mau promosi, cuman kamu beli lead ke saya 750.000, nanti kamu dapat 15 penjualan. Per penjualan kan 100.000. Ada kelompok-kelompok yang tidak ngerti apa itu CPA, apa itu distributor, apa itu hak kekayaan intelektual, apa itu promosi, apa itu SEO, nggak ngerti. Artinya mereka ngasih uang aja 1,5 gitu. Ngasih uang 1,5 berarti dapat 30 lead. Dianggapnya itu cara yang benar gitu loh. Karena nggak ngerti, belajar langsung seperti itu kepada yang ngajarinnya gitu. Oh iya. Nah ini kan sudah jadi dibeli sama kartu kredit colongan itu loh Mas. Iya. Nah, ada beberapa yang seperti itu yang salah satunya yang menyebabkan saya kemudian berhenti, karena ada orang-orang yang secara masif kartu kredit colongan itu dibelikan kayak gitu. Oh, dibelanjakan langsung. Dibelanjakan ke ini tadi untuk berlangganan ke sini. ke- Makanya saya berhenti, ini CPA sudah nggak sesuai nih dengan saya, karena kalau waktu awal kan saya promosi aja, promo, beli yang monggo, yang monggo lah, ke sini banyak orang yang pengen seperti itu. Nah kita Balik kemana tadi? Ke CPA dulu. CPA. Kira-kira untuk kedepannya CPA sekarang yang Bagaimana? movie ya, Hmm. movie sekarang ya umpamanya. Ya. prediksinya. Di Amazon kan tadi sudah saya bilang ya, Iya. yang paling terpercaya, paling besar di dunia. Itu di situ juga ada movie Mas. Di Amazon saja. Di Amazon aja ada movie, nggak harus lewat network yang kecil-kecil itu loh. Iya. Nggak harus, mana ini distributor tunggal gitu ya. Ini distributor 1, 2, 3 wilayah benua Amerika, benua Eropa, benua Asia, benua Indonesia, benua maritim Indonesia, umpamanya ya. Nah, nanti ini kan masing-masing benua ada perusahaan-perusahaan kecil lagi. Lah kita daftarnya itu selama ini network itu perusahaan kecil ini. Sudah berapa tangan itu? Distributor tunggal, distributor benua, kemudian perusahaan besar, perusahaan kecil-kecil, bawahnya lagi kecil-kecil ya gitu. Kita daftarnya yang perusahaan kecil-kecil itu loh. Gitu. Jadi udah diambil keuntungan di sini. Sebenarnya kita bisa langsung distributor tunggal, kemudian Amazon. Kita langsung ke Amazon bisa. Amazon ngerti? Bisa. Langsung ke Amazon. Amazon itu terpampang berapa ribu film di situ yang ada bisa dipromosikan. Kutu Mas.
Oh banyak, berarti isinya tuh Amazon. Amazon itu Bukan hanya sekedar barang-barang aja, film aja. film ada. ada di situ, cangcut aja ada. Nih, Itu film Mas. ini yang ada lagi itu. viral Mas ya, yang lagi viral ini kan masalah teman-teman. Kalau film saya ingat dulu Megaflix itu $12 ya. Postplay itu berapa 15, Megaflix itu 40 Mas. Sorry, Love Film itu yang Amazon itu $40 per penjualan. buat Itu sudah transparansinya terbuka. Iya. Semua orang bisa tahu gitu loh. Di internet semuanya ada lah sudah. Nah ini untuk mengenai yang sedang viral di teman-teman sekalian, ya, Apa? teman-teman seperjuangan, membahas tentang masalah art center nih, yang Oh lagi iya, yang, art center, yang lagi sekarang lagi apa? Lagi Banyak jadi lah, jadi banyak di sini banyak ya. orang yang istilahnya, aduh gimana nih? Ya saya dengar dari beberapa orang, contohnya saya tadi menghubungi Teman-teman. guru saya, Oh ya, salah teman-teman. satu guru saya Om Gula, saya bilang, dibayar nggak? Dia bilang itu. Ya ngomongnya pending, nanti bakal dibayar tapi nggak tahu kapan. Nah ini problemnya kira-kira apa ini problemnya? Ya, jadi pertama yang saya ngerti CPA itu pertama ngerti itu EWA. Apa ya wajib? EWA ya nama network di teman-teman Jogja itu. Oh iya. Jadi pakainya burung garuda ini. Kemudian 2012 itu muncul Indo CPA. Oh Mas Kartardipura. Mas Charlie itu. Kemudian saya kenal lagi. Oh iya 2010 saya sudah kenal si Affiliate Bus kalau CPA 2010. Tapi ini perjalanan yang kemarin aja. Kemudian muncullah teman-teman bawa Art Center. Iya. Nah, kalau bedanya sebenarnya Charlie atau Kang Irwan Indo CPA di sama Art Center ini kan, kalau Art Center kan nggak ada urusan, publisher mau ngapain terserah. Iya. Nah kalau Kang Charlie ini kan memberikan pemahaman, ini caranya, cara promosi yang benar, yang ini nggak benar, yang ini jangan, kayak gitu. Kemudian kita sering kopdar, ada pelatihan-pelatihan, ada Ya, waktu dulu. Kalau di Art Center nggak ada ya, Nggak ada. nggak pernah ada. Ya karena yang punyanya yang dari sana langsung. Jadi secara sederhana hari ini CPA di seluruh Indonesia itu ya teman-teman di Indo CPA Network itu sebenarnya yang ngajarin, mulai dari Irian Jaya sampai Aceh. Gitu. Nah ini problemnya yang sekarang Kemudian analisanya ini gimana? Art Center ya, Art Center, kita ke Art Center tahun berapa ya, 2016 itu yang teman-teman yang mainnya curang-curang tadi itu luar biasa masif di network kita gitu ya, di network kita. Nah itu menyebabkan network kita kolaps, akhirnya kita tutup aja, tutup 2016. Kemudian teman-teman langsung ke Kanada, langsung ke Eropa, langsung kemana pun network luar lah ya. Pada perjalanannya kan karena tidak ada yang mengedukasi, akhirnya mereka kan mainnya ngawur ini, teman-teman nggak ada yang kontrol. Iya. Akhirnya ngawur main, mong. Oh. Karena saking ngawurnya mainnya, akhirnya Art Center bikin kantor di Indonesia. Jakarta. Di Jakarta waktu itu saya sempat ngelamar juga sih jadi AM apa ya. Tapi ya itu lain soal ya, lain soal. Yang jelas tidak ada yang edukasi. Art Center itu loss itu loh. Anak-anak lari sendiri-sendiri, jalan sendiri-sendiri dengan caranya masing-masing. Iya, dengan cara masing-masing AM-nya sendiri. Nggak pernah ngasih, bukan saya mau kita Enggak gini. Kalau Kang Charlie kan publisher bodoh, nggak ngerti internet, diajarin internet. Di network dulu itu, di perusahaan dulu. Yang udah ngerti internet, ngerti forum, diajarin cara main di forum begini, cara main YouTube begini, cara promosi. Jadi diedukasi lah. Diedukasi. Kalau ada problem kayak gitu dilarang, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau yang luar sebenarnya lebih jelas, cuman kan tulisannya panjang lebar, nggak bisa dibaca. Orang lain males baca. Iya kan, kalau dibaca kan kira-kira bunyinya kan ceng coeng, nggak tahu apa juga, ngapain dibaca? Yes gitu, kita kan begitu. Nah banyak teman-teman di kita yang lari sendiri-sendiri itu tadi nabrak-nabrak aturan, nabrak-nabrak ini, nabrak-nabrak itu. Akhirnya kena batu sendiri. Ya akhirnya Art Center mencoba untuk memberikan edukasi dengan adanya Kantor di Jakarta, kantor perwakilan Art Center Indonesia di Jakarta. Cuman karena anak-anak sudah kelepasan, sudah terlanjur nyaman dengan zonanya. Ya karena memang ya udah kayak gitu, udah biasanya kayak gitu, dia diedukasi seperti apa, seperti itu. Umpamanya dapat
per 2 minggu 120 juta tapi dengan cara yang nggak baik di balance, mereka yang ngotot lagi daftar lagi ke AdCenter, daftar lagi ke AdCenter, daftar lagi ke AdCenter gitu. Akhirnya AdCenter ini kan karena seperti ini ya mungkin karena saya di Indonesia ya, yang di luar Indonesia kan saya nggak tahu, mungkin di luar juga mainnya gitu saya nggak ngerti, cuman karena seperti itu kemudian AdCenter hari ini bermasalah karena yang di bawahnya bermasalah. Iya. Gitu. Yang di bawahnya bermasalah, Iya. akhirnya kena imbasnya kena Imbasnya kena semua. Kasihan kan. Ya kita juga nggak menyalahkan itu. Tidak Nggak menyalahkan itu. Memang prosesnya faktanya seperti itu. Iya. Faktanya seperti itu. Dan saya nggak nyalahkan teman-teman yang kardi Enggak. juga. Mereka prosesnya di situ juga gitu. Prosesnya di situ juga. Ada salah satu teman saya yang Ya tinggal gini aja pemahaman mereka kan, bukan berarti saya mengejas. Enggak gitu. Karena ya itu tadi belajar apa ya tahunya itu gitu loh. Tahunya itu. Cuman secara umum kan manusia harus punya filter ya. Iya. Oh ini mah nyolong, oh jangan. Makanya contoh yang kemarin sempat ramai kan katanya Nyolong boleh, kalau ketahuan konsekuensinya seperti apa? ya kan kemarin yang nyolong Facebook itu apa namanya? Phishing. Phishing. Phishing ya, phishing. Iya. Itu kan katanya ada yang ditangkap polisi. Iya sih, Ya itu mau nyolong ya tangkap polisi ya pantas lah. Kalau gitu. Iya, kalau dia nggak nyolong ya nggak ditangkap. Iya. Gitu. Enggak, saya umpamanya dari tingkat RT ada Mas Rois ini duit, bawa nunggul apa ya? Karena kalau pagi saya tidur ya kan, malam-malam saya bangun rumahnya terang gitu. Saya tinggal di RT. Nanti langit lagi ke tingkat dusun, nanti lagi ke tingkat desa, nanti lagi ke tingkat kecamatan. Saya sempat disidang sama MUI kecamatan Pamarijan waktu itu. Datang semua kiai-kiai. Iya, terus naik lagi ke tingkatan kabupaten. Ya sekitar 50.000 orang mas lah. Yang berhasil ketemu dengan saya edukasi gitu. 50.000 orang. Ya kabupatenan lah. Ramai sekali. Ya kayak gue sampai Polres lah dipanggil. Ya saya ngobrol aja begini, ya ngobrol begini. Jadi memang permasalahannya itu teman-teman itu menunggu bayaran, tapi Oh ya sekarang pending bayaran, tapi dia tidak sadar bahwa permasalahan itu yang pernah dilakukan yang dulu itu sampai sekarang akhirnya ya akan menurut kabar. Tapi gimana AdCenter itu menurut ya kemarin ya 2 malam yang lalu saya ngobrol sama teman-teman video call lah gitu. Ya guyon-guyon bahas bisnis, bahas kehidupan, bahas apa. Dengar ada satu teman itu yang dari Jawa Timur. Ini AdCenter gimana, Sun? Tanya saya, nggak ngerti mas, saya udah lama nggak di AdCenter. Katanya tutup. Empuh, terus satunya lagi dari Jogja nyaut. Mas, overnya ini semua ditutup itu karena sudah bermasalah. Oh iya, oke. Karena bermasalah, dituntut sama law firm apa bahasa kalau di sini LBH lembaga nasional. Oh, dituntut ke sana karena kan sebenarnya sebelumnya kan network CPA yang para pemainnya, para publishernya itu, para publisher ya bahasanya ya marketer ya. Kenapa mesti dituntut? Pertanyaan saya. Ya itu kayak gini. Jadi kalau ya tibas kalau yang main itu teman-teman itu ngawur dengan ya sederhana lah kayak gini, dengan kartu kredit colongan. Yang punya kartu kredit kan nanti kan rasa kok uang saya berkurang. Apa masalahnya seperti itu? Contoh. Satu contoh kayak satu permisalan itu kan lebih luas lagi sebenarnya. Satu permisalan. Terus mereka lapor ke banknya, saya nggak menggunakan ini, si bank merunut. Akhirnya sampai kepada network, akhirnya kan ganti rugi itu. Akhirnya kan network lama-lama kan ngurangin juga, ada dashboard premium lah, ada apalah kayak gitu. Ada ya kebijakan tentu urusan bisnis kan harus ditempuh lah kayak gitu ya. Kemudian sampai pada mungkin si perbankan ini mau urusanmu, kartu kreditmu kamu yang jaga kayak gitu. Mungkin bank pusing juga kan karena terlalu sering. Akhirnya ya yang dicari ininya, networknya, perusahaannya ketemu kayak gitu, ini alamatnya umpamanya di Taman Sari nomor 16. Ketika didatangi ke sana ternyata masjid bukan kantor. Tapi kan gini mas,
Maksudnya apa yang tadi dikatakan waktu tadi pertama, misalkan sebuah perusahaan, ya kebetulan Art Center ya, Iya. kita udah nyebut nama nih. Ya soalnya. Art Center, di dalam Art Center itu kan banyak sekali di dalam ada offer ya kan. Ya, Bukan offer. hanya- bukan Nah, hanya- CPA ya. CPA itu kan sebenarnya offernya nggak cuma movie, iya banyak kan. nggak banyak. cuma movie. Satu niche entertainment, Iya. ada movie, ada TV series, ada TV kabel, ada sport, ada banyak ya ini. Intinya permainan-permainan hiburan-hiburan Ya. Ada buku, itu CPA. Sebenarnya nggak cuma movie gitu. Banyak covernya banyak. Termasuk juga umpamanya CPA yang urusannya dengan kayak umpamanya yang paling lama itu pusatnya network itu Clickbank namanya. Di Clickbank itu ada pelatihan. Orang yang daftar pelatihan nanti satu orang yang daftar itu satu publisher dapat $500 untuk ikut pelatihannya dia. Ya pelatihan gimana caranya bisa terbang kayak apa, dapat overbill kayak apalah, nggak ngerti kan saya pelatihannya apa. Atau siapa yang bisa masukin seseorang ke network saya, Forex contohnya ya. Oke. Forex itu dapat 2.000 Mas. Satu orang 2000 apa ini? $2.000. Buset. Kan buka aja itu Clickbank. Buka aja Clickbank. Gitu. Jadi ada orang bikin apa ya namanya? Seminar online apa namanya? Webinar ya. Webinar. Ketika orang daftar ke webinar itu dapat 2.000. Kayak gitu. Itu yang paling besar lah. Iya. Webinar kan langsung privat kayak gini Mas, kelihatan ya gitu. Enggak pasti gini. Ya gimana ngomong ini Art Center serius banget sih. Iya. Oh ya paling belum PO ya, masih Wah. pending ya. Masih pending ini, jadi serius banget ngejarnya. Kan tadi istilahnya Saya bahas umum aja lah, bahas Iya. umum aja. Karena saya nggak main Art Center kan, udah nggak main affiliate saya, nggak main affiliate CPA aja. Maksudnya begini Mas, kan tadi saya bilang kan dibilang tadi tentang masalah ya Yang LPH. karting itu loh, yang karting itu kan tidak kan tadi itu si Art Center ini menyediakan film misalkan 10, 100 Ya. Nah terkadang saya sendiri ya, Iya, saya iya. sendiri Ragu-ragu. Saya nggak mau beli filmnya film 2021. Iya, 2022 umpamanya. Ya salah lah, belum ada filmnya kok. Kamu jual. Aslinya salah ya berarti? Salah, jelas salah itu. Mungkin dari itu ada kemungkinan juga nggak? Maksudnya itu gara-gara tuntutan itu? Ya ada kemungkinan begitu ada. Film 2025 dijualnya sekarang. Ya Art Center yang tutup kalau begitu. Oh iya. Ya piye? Harus pakai logika lah. Film belum ada kok dijual. Ya kan nggak logis itu loh. Poinnya di situ maksudnya bukan hanya dari karting tapi dari Bukan, ya banyak. Itu kan karting tadi satu permisalan lah. Satu contoh saja. Masalah kan banyak sekali. Iya. Masalah banyak sekali. Itu contoh yang lainnya nah, udah ketemu lagi nih. Berarti bisa masuk fraud kan? Ya fraud lah. Film 2024 kamu jual sekarang, orangnya marah-marah. Lebih iya. Karena tidak ada edukasi dari Art Center-nya. Karena ya publishernya pekok-pekok gitu. Harusnya mikir lah. Nggak usah diedukasi begitu kan, harus berpikir sudah. Ini kan film belum terbit gitu. Kecuali mungkin film bulan depan gitu kan, bulan Agustus kita promosikan Apa ya sekarang. bahasanya itu gitu kan. lupa. Ya canvassing apa namanya kalau di pasar itu kan marketing. Tapi kalau misalkan di box office itu pasti ada ya kalau di box office itu. Kalau box office pasti ada lah. Masa box office nggak ada? Box office udah jelas paling rame. Oh iya, coming soon itu tadi ya. Coming soon kan masih boleh seminggu, Masih 2 minggu. terdekat, minggu depan. Coming soon masa 25 tahun lagi. Ya nggak masuk akal lah, logika lah, mainnya pikir. Sudah ya, kasih bahasanya kayak hilang. Iya, logika lah. Nah sekarang teman-teman itu dari Art Center itu Sekarang lagi bermasalah ya. Berarti sekarang network atau Art Center itu lagi bermasalah gitu kan. Sementara kamu belum dapat bayaran gitu toh. Iya. Intinya gitu ngototnya di situ kan. Bukan. Oh, bukan. Gak terima mas. Nah, ya nggak apa-apa. Biasa orang berbeda pendapat kan biasa. Iya. Biasa. Yang gak biasa itu beda pendapat.
Ya nggak biasa beda pendapatan. Iya, kamu panas ya? Di Avos keluar ya, di Toro keluar, absen kok pending. Ya sampai hari ini katakanlah saya udah 3 tahun tidak menggeluti art center, tapi Mungkin teman-teman tetap logikanya masuk. teman-teman tetap datang nanya saya, nanya ini itu, nanya lah macam-macam. Ya saya jawab sebisa saja. Kalau saya nggak ngerti ya saya bilang nggak ngerti. Kalau saya pernah dengar dari orang ya saya pernah dengar dari orang. Kalau misalkan dari adsense sudah bermasalah, Iya, masalahnya ini, dia pindah ke network lain pun kalau misalkan metodenya sama, lama-kelamaan juga. Ya tutup juga lah, tutup juga. Oh jelas kayak gitu. Berarti kan merusak sawahnya sendiri. Iya, udah cara itu rusak, dipakai di perusahaan ini, kan perusahaannya tutup. Itu kan perusahaan Jadi sendiri. kan artinya bisnis CPA ini akan semakin suram ke depannya nanti. Ya enggak. Apa gimana? Enggak ada yang suram. Selagi metodenya bagus. Iya, selagi metodenya bagus, kita terus berproses di situ, kayak gitu ya. Yang nggak ada yang suram, semuanya long term. Semuanya long term. Gitu. Tapi ya itu tadi, apa ya mau seperti itu terus. Perusahaan saya lah ya, perusahaan maksudnya yang saya dulu bergabung di dalamnya kan tutup gara-gara seperti itu.